Kalau kita lihat perbincangan salah satu atau dua orang korban, ya ini katakanlah korban ya, didampingi oleh satu pengacara di podcastnya Deddy Kobuser, itu menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh eh, pelaku ya. Nah, pelaku ini adalah salah satunya juga owner di sana. Kemudian di sana juga ada yang disampaikan masalah ganti rugi karena selama ini katanya tidak digaji dan ada walaupun kita tidak mendengar nominalnya ya di sana. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ini adalah bentuk pengakuan dari katakanlah korban lah ya. Kalau ini kan walaupun belum ada keputusan siapa yang menjadi korban, tapi ini anggap aja sebagai korban. Tentu kita harus mendengar juga klarifikasi dari yang bersangkutan atau sebagai pelakunya, yaitu coba kita dengarkan. Berarti dia bohong aja atau gimana? Iya pastilah, ini kan untuk membuat sensasi ya. Kalau strum mau pakai strum apa gitu. Kalau kita strum pakai strum rumah pasti nempel kan. Bagaimana lepasnya lagi? Susah. Yang bantu dia nggak akan nempel juga. Kayak apa gitu loh strum itu. Nah saya juga ya mungkin sensasi lah ya strum. Saya pikir strum itu enak aja gitu ya. Strum kan coba aja kita. Siapa yang mau coba sekarang? Pegang masih nempel kan. Terus mau siap bagaimana kita menolongnya kan? Nempel juga gitu. Pak, kalau untuk langkah hukumnya Pak, ini kan ada potensi seperti pemerasan ya Pak. Ya. Seperti mereka minta angka 3,1 M tadi itu iya lebih ya Pak ya. Itu gimana Pak? Nanti boleh dielaborasi nggak Pak? Kedepannya itu langkah hukum yang akan diambil seperti apa? Kapan mau dilakukan dan bagaimana? Maka dari awal kita nggak respon, kita mau lihat siapa yang pemain yang utamanya ya, bukannya anak-anak itu pasti gitu kan, siapa yang mendanai anak-anak ini, dan pasti ada seseorang yang gitu yang kita nggak mau mencederakan anak-anak itu ya. Jadi kita juga nggak pernah menyatakan anak-anak yang asal usul dari mana, nggak enak lah, mereka kan sangat gitu ya, artinya nanti sangat terpuruk lah gitu ya. Meskipun mereka tahu sih tapi ya nggak usah diumumin di tempat ramai. Itu sebabnya kita tutup mulut terus, nggak pernah mau bicara untuk membela itu sebetulnya sih. Tapi oknumnya yang sutradaranya ini yang harus kita itu. Bukti-buktinya sudah ada ya Pak? Oh, sudah ada. Sudah ada. Sebagian. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan akan saya mungkin ya. akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak dari kementerian? Ya kita siap aja gitu. Cuma saya tanggal 19 tanggal 20 ada rapat ya ke Korea ya. Sampai tanggal 26. Tapi kalau sebelum atau sesudah ya saya bisa. Bukannya saya nggak berani. Memang udah ada jadwal. Udah ada. Kesimpulan dari pembicaraan yang disampaikan oleh salah satu yang diduga ada sebagai pelaku, kesimpulannya adalah membantah apa yang disampaikan oleh para korban, bahwa satu dikatakan bahwa itu adalah cari sensasi kata yang disampaikan. Kemudian juga kalau misalkan memang disetrum harusnya kan menempel seperti yang disampaikan begitu. Dan juga katanya ada unsur pemerasan. Tapi ada yang perlu digarisbawahi bahwa di podcastnya Deddy Kobuser itu korban sudah menyebutkan nama. Dan nama itu jelas, bukan lagi inisial, sudah disampaikan nama jelas.
Artinya kalau memang itu sebuah kebohongan, maka larinya adalah ke fitnah. Dan kalau fitnah ada pasalnya, yaitu pencemaran nama baik. Nah, ini masuk ke pasal nanti. Sebenarnya kalau memang tidak sama sekali apa yang dituduhkan itu bahwa tidak sama sekali kebenaran, sebenarnya bisa mengambil langkah hukum dari pihak yang diduga sebagai pelaku yang barusan berkomentar, yang katanya membantah apa-apa yang disampaikan. Ya tadi disampaikan katanya ya tadi kan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak benar, maka ya ambil langkah hukum sebenarnya, ya kan? Karena sudah secara tidak langsung ini kan pencemaran nama baik, bukan hanya ke personalnya, tapi juga akan mempengaruhi kepada wahana Taman Safari ini. Ya kita tahulah Taman Safari ini kan sudah berapa puluh tahun berada di sana ya, beroperasional. Dengan adanya tuduhan yang katakanlah informasi yang disampaikan, kalau memang itu adalah sebuah kebenaran, maka nanti akan kita lihat di pihak-pihak mana yang akan melaporkan. Tentu sekarang begini, bahwa kita kalau lihat di Deddy Corbuzier bahwa sudah ada pengacara di sana, tentunya adalah pelaporan. Nah, pelaporan ini apakah sudah dilakukan? Informasinya katanya sudah disampaikan. Nah, tinggal tindak lanjutnya seperti apa, ya kan? Ini menarik sebenarnya. Kenapa? Karena dalam perkara itu kan kalau ada satu saksi, maka dia akan kuat kalau diikuti oleh saksi yang lain. Maka minimal untuk bisa mentersangkakan seseorang, minimal harus ada 2 alat bukti. Kan itu. Di samping adanya pengakuan, diharapkan harusnya ada bukti-bukti lain yang bisa memperkuat, katakanlah semacam tuduhan-tuduhan yang disampaikan ini harus diperkuat dengan alat bukti yang lain. Apakah 2 kesaksian yang lebih dari 2 orang, katanya ada 60 orang disampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier, apakah ini akan menjadikan penguat untuk bisa mentersangkakan? Ini akan kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh kedua orang ini di podcastnya Deddy Corbuzier dan di podcastnya yang lain juga, ini kan miris sekali, ya, sungguh sangat miris sekali, apalagi adanya tindakan kekerasan. Ini kan sangat miris. Nah, tentu ini kan harus ditindaklanjuti. Walaupun memang ini sudah berlangsung lama, ya tergantung nanti apakah ada bukti-bukti lain yang bisa memperkuat di samping hanya sebagai pengakuan dari 2 orang itu. Dan kita coba akan lihat ada keinginan dari Deddy Corbuzier untuk bisa ikut dalam podcastnya Deddy Corbuzier. Ini menarik juga sebenarnya kalau memang mau ya. Tapi apakah mau apa tidak ya tentu kita akan lihat. Sepertinya kalau udah lihat perbincangan tadi, sepertinya mungkin dia tidak akan mau, mungkin ya, tergantung. Kalau di podcastnya Pak Deddy kan bayarannya tinggi, tapi kan sekali lagi apakah mungkin apa tidak. Anda bisa mencermati bagaimana gaya bahasa yang disampaikan oleh tadi ya, cara bicara, kemudian cara mengcounternya, bagaimana body language-nya, bagaimana jari-jarinya memainkan dan sebagainya. Orang psikologi mungkin bisa menjawab ini semua. Ya kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya, karena ini menarik. Apakah Pak Deddy Mulyadi akan turun tangan? Saya kira mungkin hal ini bisa dilakukan oleh pihak yang berwajib. Saya kira itu mungkin ya. Kita tunggu saja seperti apa. Kecuali kalau orang 2 ini datang ke Pak Deddy, lain masalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.